Pemirsa, aksi massa tidak hanya menimbulkan korban, tapi juga kerugian, terutama materi bagi sejumlah pihak. Mari kita lihat data-datanya berikut ini terlebih dahulu. Ya, kita lihat mengenai kerusuhan aksi massa dan di Tanah Abang yang menyebabkan kemudian pusat perdagangan ini ditutup sementara karena akses jalan yang tidak bisa dilalui. Akibatnya pusat perdagangan di Tanah Abang, terutama Pasar Jaya, diperkirakan mengalami potensi kehilangan penjualan sekitar 200 miliar rupiah per hari. Dan hal ini juga dengan asumsi adanya 14.000 hingga 17.000 pedagang di pasar Tanah Abang. Dan hal ini juga terdampak kepada pengiriman barang yang kemudian terhambat karena akses jalan yang ditutup. Akibatnya stok barang menumpuk dan transaksi perdagangan juga terhenti. Sementara itu Kamar Dagang Indonesia atau Kadin DKI Jakarta memperkirakan kerugian transaksi perdagangan di ibu kota Jakarta ini mencapai sekitar 1,5 triliun rupiah per hari menyusul aksi massa dan kerusuhan yang melumpuhkan sejumlah titik kegiatan ekonomi. Kerugian terbesar dialami oleh dua pusat perbelanjaan, yakni Pasar Tanah Abang dan juga Tamrin City. Apabila kita asumsikan ada satu kios di Tanah Abang dengan rata-rata omsetnya sekitar 15 juta rupiah per hari dan kita ketahui ada sekitar 11.000 kios yang ada di sana, maka potensi kerugian transaksi perdagangan ini bisa mencapai 165 miliar rupiah. Lalu itu adalah mengenai potensi ataupun kerugian yang dialami di perdagangan di Pasar Tanah Abang dan juga Tamrin City. Bagaimana dengan bursa saham dan posisi tawar rupiah? Ini IHSG juga sempat menunjukkan angka positif dengan kenaikan tipis di tanggal 21 Mei. Ini menyusul pengumuman KPU atas unggulnya suara Jokowi dan Kiai Haji Maruf Amin di Pilpres 2019. Namun di tanggal 22 Mei IHSG ini sempat menurun tipis. Kita lihat menurun untuk pembukaannya 0,05%. Sementara untuk penutupannya menurun sekitar 0,2%. Begitu juga dengan sentimen rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang kemudian mengalami penurunan di penutupan menyusul aksi dari massa dan juga kerusuhan ini yang memang terjadi di sejumlah titik di Jakarta pada 21 dan juga 22 Mei lalu. Kita ke grafik rupiah. Rupiah terhadap dolar Amerika ini stagnan hingga penutupan sore hari menyusul dimulainya aksi massa di depan kantor Bawaslu pada tanggal 21 Mei. Dan rupiah ini terus tertekan terhadap dolar hingga tanggal 22 Mei. Dan kita lihat di hingga penutupan bursa ini juga kemudian nilai tukar rupiah mengalami tekanan 0,38% ke level 14.520 rupiah per dolar Amerika. Kerusuhan dan aksi massa juga menyebabkan sejumlah transportasi umum dibatasi, di antaranya stasiun KRL Tanah Abang dan juga Palmerah ini kemudian ditutup. Hal yang sama juga terjadi di stasiun MRT Bundaran HI dan halte bus Transjakarta di Monas. Belum lagi dua halte Transjakarta yang dirusak massa. Namun kemudian hari ini semuanya sudah berjalan normal sejak pagi tadi, artinya suasana sudah kembali kondusif. Lalu pemirsa, apa sebetulnya konsekuensi sosial politik dan siapa saja yang bertanggung jawab dan menjadi dalang dari kerusuhan dan aksi massa pada 21 dan 22 Mei? Berikut kami hadirkan pernyataan dari Kepolisian, TNI, dan Kemenko Polhukam. Dua tersangka yang terafiliasi dengan kelompok garis. Kelompok garis ini memang juga terafiliasi dengan kelompok-kelompok tertentu. Dari keterangan dua tersangka tersebut yang kita tangkap, mereka memang berniat untuk berjihad pada aksi UNRAS tanggal 21 dan 22. Kami menemukan bukti-bukti yang sangat kuat. Sama-sama kita ketahui bahwa kelompok garis ini pernah menyatakan, membuat statement sebagai pendukung ISIS Indonesia. Dan mereka sudah mengirimkan kadernya ke Suriah. Hal ini penting saya sampaikan kepada publik
bahwa fix ada kelompok-kelompok penunggang berbagai kelompok. Ini kelompok yang diduga kelompok yang terafiliasi pada ISIS. Bahwa kelompok ini nggak main-main kalau misalnya tidak sealiran dengan mereka.